Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'us sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini adalah pertemuan yang keempat dalam rangkaian pembahasan pengantar ekonomi Islam. Yang dimana di sini kita yang sedang membahas adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan ekonomi Islam secara global, bukan hukum detailnya yang kita bahas di dalam fikih muamalah. Yang mana sudah ada beberapa poin yang kita bahas. Yang pertama adalah azas ekonomi Islam, dasar pondasi yang mana di atasnya dibangun ekonomi Islam, yang kita sebutkan dengan istilah azas tersebut kita istilahkan dengan al-malu malullah wan nasu mustakhlafuna fih. Harta itu hakikatnya adalah milik Allah, manusia hanya mendapatkan titipan saja. Sedangkan lawan dari azas ini adalah orang-orang yang berprinsip al-malu maluna wa nahnu naf'alu fi malina ma nasya. Harta itu milik kami dan terserah kami untuk menggunakan harta itu sesuka hati kami. Itu adalah prinsip ataupun azas ekonomi selain ekonomi Islam. Kemudian kita juga telah membahas tentang apa itu harta. Bahwasanya yang intinya adalah harta itu sesuai dengan anggapan manusia. Kapan manusia menganggap ini harta, dia jadi harta. Kapan manusia tidak lagi menganggap itu harta, maka itu bukanlah harta. Jadi kita serahkan kepada anggapan manusia, yang mana itu kita serahkan kepada adat istiadat setempat. Yang kita contohkan, dulu orang tidak menganggap uang kertas itu adalah harta, sekarang malah itu menjadi harta yang paling utama. Dari mana itu semua? Anggapan. Yang suatu saat nanti uang kertas itu pun juga tidak akan dianggap menjadi harta ketika ditarik oleh instansi resmi yang mengeluarkannya, maka itu juga bukan lagi dinamakan harta. Kemudian juga telah kita bahas dari mana harta itu didapat. Secara global, garis besar itu dari dua, dari alam dan dari manusia. Pembedaan ini juga bisa membedakan kaedah dasar dalam memperoleh harta. Kaedah dasar dalam memperoleh harta dari alam adalah al-aslu fil asya'i al-ibahah wal hail. Pada dasarnya semua yang diciptakan di atas muka bumi ini mubah untuk digunakan, halal untuk dimanfaatkan. Berarti tidak perlu izin siapapun kalau kita mengambil harta yang tersedia di atas alam ini. Karena itu memang Allah sudah menciptakannya, menyediakannya untuk manusia. Sudah diizinkan oleh Allah, tidak perlu izin orang lain. Anda mau mancing ikan di laut, mau ngambil rumput-rumput yang ada di tanah tidak bertuan, mau ngambil air, mau ngambil pasir, mau menghirup udara, mau berjalan di atas muka bumi,
itu tidak perlu ada izin sama seseorang pun. Kenapa? Karena semua ini sudah diciptakan untuk kita, mubah dan halal. Yang kedua adalah harta itu bisa berasal dari manusia, yaitu setelah manusia menguasai alam ini, menguasai sepetak tanah yang awalnya siapapun boleh untuk mendapatkannya dari alam, duluan dia yang menguasainya. Kemudian adapun kita datang setelahnya mau menguasai berikutnya, kita perlu menguasainya lewat manusia yang pertama tadi. Ada orang yang sudah mancing, ikannya sudah didapatkan dari alam, dia tidak perlu izin. Kita mau dapat ikan yang dari tangan dia, berarti sekarang kita harus melihat cara untuk mendapatkan harta dari tangan orang lain untuk menuju tangan kita. Ini dinamakan cara mendapatkan harta dari orang lain. Yang ini kaedahnya adalah al-aslu fi amwalin nas haram. Pada dasarnya harta manusia haram kita otak-atik, haram kita ambil, kecuali kalau dengan cara diizinkan oleh syariat dan dengan cara diridhoi oleh dia. Nah, inilah dinamakan dengan pembahasan fikih muamalah. Karena kalau yang pertama tadi sedikit sekali dibahas oleh para ulama. Yang dibahas cuma ihyaul mawad. Ihyaul mawad itu proses ataupun kapan atau bagaimana cara membuka lahan sehingga dinamakan sah secara fikih, itu lahan itu menjadi milik saya, yang awalnya milik bersama, siapapun boleh memanfaatkannya. Setahu saya cuma itu saja. Adapun proses berburu itu dibahas di dalam pembahasan kapan halal makan barang hewan buruan. Nah, sedangkan fikih muamalah, cara mengambil harta dari orang lain, itu sangat banyak pembahasannya di dalam fikih muamalah. Mulai dari bab jual beli sampai bab wasiat dibahas oleh para ulama tentang muamalah, karena ini adalah transaksi kita dengan manusia. Nah, untuk transaksi kita dengan manusia ini sudah kita bahas, yaitu dinamakan dengan konsep ridho. Kapan bisa dikatakan orang itu ridho untuk melepaskan hartanya kepada kita sehingga dinamakan halal bagi kita untuk memperoleh harta dari tangan dia. Ini sudah kita bahas, konsep ridho dipandang dari 4 sisi. Baik, yang sekarang insyaallah yang akan kita bahas yang masih berhubungan dengan konsep ridho, yaitu yang diistilahkan tidak dinamakan ridho sesuatu yang diberikan tanpa sepengetahuan dia, ataupun sesuatu yang diperoleh tanpa sepengetahuan dia, yang menunjukkan bahwasanya ilmu, maksud ilmu di sini pengetahuan, tahu, itu syarat untuk bisa dikatakan dia ridho memberikan atau menerima sebuah barang dari orang lain. Baik, mari kita contohkan biar kita bisa paham semuanya. Anda membeli rumah. Anda membeli rumah. Kemudian sudah membeli rumah, tanah serta rumahnya itu, kemudian Anda mendapati ada ruang bawah tanah. Ternyata, kok ada ruang bawah tanah? Di ruang bawah tanah itu ada satu peti penuh dengan harta, dengan uang koin emas. Pertanyaan saya, milik Anda atau bukan? Bukan, Pak ya? Karena Bapak itu yang jual rumah. Kalau Bapak itu yang beli rumah mungkin punya saya gitu. Saya beli baju bekas, babe bu ya, baju bekas bos. Orang-orang kaya nggak paham ini. Baju bekas bos, bekas tapi masih bagus. Ternyata di dalamnya ada uang $2. Harga baju 15.000.
Anda dapat uang dalam mungkin $10 ataupun $100 lah. Pertanyaannya, milik siapakah uang itu? Jadi terkadang ada orang berprinsip, saya kan sudah beli rumah ini. Dia menyerahkan rumah ini dengan sukarela, dengan ridho. Saya juga tidak mencuri. Berarti, nah dia pakai kemudian konsekuensi, berarti semua yang ada di rumah ini beserta isinya itu milik saya. Karena saya membeli rumah. Saya kan membeli baju. Di dalamnya ada uang. Berarti uang itu milik saya dong. Saya tidak mencuri uang. Uang itu dapat dari baju yang sah kepemilikannya untuk saya dengan cara membeli. Apakah cukup seperti itu? Tidak. Kita punya prinsip. Tanya, tahu nggak si pemilik rumah itu ada satu peti harta di dalam tanah itu ketika dia menjual ke Anda? Tahu nggak dia? Oh ya, kayaknya enggak sih. Berarti dia menyerahkan harta dengan isinya itu tanpa tahu ada di bawahnya itu. Seandainya tahu harga rumah, seandainya tahu rumah ini dengan harga segitu dikasih beserta isinya ya, emas itu enggak? Oh enggak akan mungkin. Berarti enggak ridho. Udah pakai istilah seperti itu saja. Kita ajak dia berdiskusi, tahu enggak? Enggak tahu. Kalau tahu mungkin enggak boleh. Berarti enggak ridho. Berarti dia menyerahkan kepada Anda, ridhonya itu hanya tahu zahir yang ada di rumahnya ini. Di dalamnya dia ternyata tidak tahu. Ini juga, tahu nggak dia? Oh nggak tahu itu, ketinggalan itu. Berarti dia tidak ridho menyerahkan uang ini kepada Anda, berarti tidak halal Anda gunakan. Anda beli, ternyata ada kembalian 46.000, mungkin tersilap yang penjual, dikembalikan 64.000. Anda benar-benar beli, benar-benar ngasih, dan dia benar-benar ngasih. Kemudian Anda bilang, alhamdulillah, syukur, saya dapat uang, saya kan nggak mencuri, dikasih loh. Ini orang berdalil seperti itu, dikasih loh, saya nggak mencuri. Jawabannya adalah tanya, kira-kira ketika dia kasih itu dia tahu nggak? Oh ya nggak tahu dia. Kalau tahu mau nggak dikasih sebanyak itu? Ya nggak mau lah. Berarti nggak ridho, berarti haram. Ada juga yang menceritakan ya, orang katanya mau pergi dakwah di jalan Allah, naik kereta ataupun naik kereta atau naik bus, lupa saya kisahnya itu, nggak bawa uang. Ketika datang kondektur memeriksa tiket, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ini berdakwah di jalanmu ya Allah, tolonglah aku ya Allah biar tetap bisa naik bus ini. Ternyata orang kondektur itu cuma lewat aja, nggak sempat lihat ke dia. Alhamdulillah, dia bilang, dengan pertolongan Allah, karena berdakwah di jalan Allah, saya bisa naik bus gratis. Dia kondektur ini nggak melihat saya. Jawabannya maling. Dia bukan mengizinkan Anda. Beda kalau, Pak, mana uangnya? Nggak punya, Pak, boleh nggak saya naik ini? Saya sedang mau dakwah. Oh ya nggak apa-apa, enak. Cuma Anda naik bus bukan gratis. Anda telah menumpang di tempat orang yang sebenarnya di situ dia minta ongkos, cuma nggak minta ongkos gara-gara nggak melihat Anda. Mungkin Anda bilang, wah ditutup oleh malaikat. Iya, mungkin ditutup oleh setan. Gak bisa berdalil seperti itu. Anda telah menempati tempat orang yang sebenarnya siapa yang menempati itu harus bayar, dan Anda ternyata nggak ketahuan. Nggak bisa dikatakan itu halal. Nah, jadi ini tentang suatu yang diberi ternyata tidak tahu. Maka yang menerima tidak boleh mengambil, harus mengembalikan. Gimana mengembalikan, Ustaz? Yaitu namanya proses luqatah.
barang temuan, umumkan. Yang jelas ini bukan punya Anda dulu ini, kita bilang. Jangan bilang langsung dengan membeli inilah jadi milik saya. Bukan. Anda kalau bisa jadi milik Anda dengan cara proses luqatah, mengumumkan, ternyata tidak ada yang mengakui, baru kemudian dimiliki dengan proses-prosesnya yang dibahas di dalam fikih muamalah. Jadi jangan langsung hukumi secara itu adalah ridho. Nah, begitu juga Anda yang membeli. Anda membeli barang, zohirnya barang tersebut bagus, ternyata setelah Anda beli, Anda ridho dengan membeli tersebut, Anda temukan cacat. Di sini diberikan hak yang dinamakan dengan hak khiyar aib. Khiyar untuk proses pengembalian. Bukan hanya pengembalian sebenarnya. Anda punya 3 pilihan. Si penjual tidak boleh bilang, kamu kan sudah ridho dari awal beli. Iya, saya ridho yang saya tahu ini. Ternyata ada ini yang tidak saya tahu, yang itu adalah cacat. Seandainya dari awal saya tahu ada ini, saya tidak akan mau beli, nggak ridho. Kenapa saya awalnya ridho? Karena saya tidak tahu. Itu aja prinsipnya. Maka ketika saya tahu, saya punya hak khiyar 3 pilihan. Yang pertama, saya boleh tetap ridho. Ya nggak apa-apalah. Ada cacat ini, nggak apa-apa. Yang kedua, saya kembalikan. Mana uang saya seutuhnya. Yang ketiga, saya minta selisih harga. Yang mana mobil ini kalau sempurna segitu harganya yang kamu jual kemarin. Kalau ternyata ada cacat ini, pasti terkurangi harganya secara pasaran. Berapa persen? Segitu saya minta untuk dikembalikan uang saya dari pembelian tadi. Ini yang dinamakan dengan khiyar aib. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Jadi prinsipnya adalah tidak bisa kita namakan ridho kalau kita tidak tahu. Tahu dulu, baru Anda ridho dimiliki, ridho diambil, baru bisa kita katakan halal untuk dimiliki. Nah, prinsip ini mari kita praktekkan dalam waris. Yang paling banyak ditanyakan yaitu, Ustadz, apa hukumnya ahli waris bagi waris secara rata, sama rata, sama-sama ridho. Seorang bapak meninggal dunia, seorang laki-laki meninggal dunia, meninggalkan istrinya, dan 4 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Berarti ada 8 orang. Seluruhnya ada 8 orang. Padahal bagiannya beda-beda. Punya bagian istrinya 1/8, sisanya 7/8 untuk anak yang laki-laki dan perempuan ini dengan cara pembagiannya 2:1. Ini sebenarnya seperti ini. Nah, kemudian bilang, Ustaz, tapi kita sudah duduk bareng, kita rela, ridho dibagi rata. Misalnya bapak punya uang 8 miliar, akhirnya kita bagi udah 1 miliar ya. Ya, insyaallah ridho. Bisakah kita namakan itu ridho? Ada sebagian ustaz ketika ditanya langsung menjawab, boleh bagi sama rata kalau sama-sama ridho. Boleh bagi sama rata kalau sama-sama sukarela. Maka jawaban saya adalah, jawaban ustaz itu benar, tapi ada sesuatu yang dilangkahi. Jadi kurang tepat. Apa itu dilangkahi? Benar ustaz itu bilang, boleh kalau sama-sama, boleh bagi sama rata kalau sama-sama ridho. Pertanyaannya, ketika dibagi sama ridho, sama rata, mereka ridho atau enggak? Ridho saat kan sudah dia bilang saya ridho. Baik, ridho mereka itu setelah ketika mereka tahu bagian sebenarnya enggak?
Baik, mari kita contohkan. Misalnya ada seorang biasanya kakak yang paling tua ngomong pada semuanya, adik-adik, mari kita bagi harta bapak sekian totalnya. Mari kita bagi sama rata ya. Adiknya yang nanya, berapa bang kalau bagi sama rata? Masing-masing dapat 500, nanti masing mendapat 500 juta. Oh nggak apa-apa bang, ridho. Ini nggak ada yang paham waris ini. Baik, kita contohkan contoh berikutnya kasus yang sama. Adik-adik, mari kita sama-sama ridho ya. Adik-adik, harta bapak seluruhnya sekian, maka bagian ibu sekian, bagian ibu 700 juta, bagian anak laki-laki dapat bagian ibu 800 juta, bagian anak laki-laki 700 juta, bagian anak perempuan dapat 400 juta misal. Sudah adik? Tahu semua? Tahu hak semua bagiannya? Tahu. Baik, sekarang ayo kita ridhoi masing-masing sama-sama rata yuk. Berapa kak kalau sama rata kak? Kalau sama rata masing-masing 500 juta. Itu mikir Pak. Yang laki-laki langsung lihat ke atas ini. 700, sebenarnya saya dapat 700, diminta ridho untuk jadi 500. Itu beliau berkurang satu itu 200 juta. Disinilah baru kita tahu dia ridho atau tidak. Setelah dia tahu bagiannya, kemudian dia mau menyerahkannya. Gimana adik? Ya jangan gitulah bang. Nah, sudah. Itu sudah nggak ridho sudah nggak ridho itu. Tapi yang tadi proses yang pertama tadi, kenapa? Gara-gara dia nggak tahu bagaimana apa sebenarnya hak yang dia dapatkan dari warisan. Dikiranya cuma sudah cukup itu saja. Seberapa sebenarnya hak dia dikasih oleh Allah, kemudian diajak meridhoi menjadi 500 juta. Dia nggak tahu. Sebenarnya dia setelah diambil 500 juta, kemudian dia ngaji, oh ternyata saya hitung-hitungan, ternyata saya dapatnya 700 ya. Waduh, nah itu saya nggak ridho sama itu. Jadi bilang dulu, segini harta kamu, mau nggak dikasih? Kamu sebenarnya dapat 10 juta, mau nggak kita kasihkan yang lain-lain biar rata, kamu dapatnya 7 juta. Mikir dia, dari 10 menjadi 7, saya ridho, selesai. Jadi tolong dalam masalah bagi waris ini, kata-kata boleh asalkan ridho, tolong ada satu yang harus dilalui, yaitu kalau Anda sudah tahu bagiannya dan sudah tahu berapa yang Anda ridhoi. Nah, ini bisa dipahamin ya. Itu prinsipnya, ridho itu harus sesuai dengan yang dia tahu. Tidak bisa dikatakan ridho seorang yang tidak tahu. Yang kedua, yang berhubungan dengan ridho, tidak bisa kita namakan ridho. Ini semuanya yang saya bincang ini adalah sesuatu yang sudah dikasih, kelihatan dikasih. Kita bukan mencuri. Kalau mencuri sudah nggak ridho dari dasarnya. Dikasih, kita ambil, ternyata kalau kita korek-korek dia nggak ridho. Yang pertama tadi tentang pengetahuan ilmu, apa yang dia tahu. Yang kedua adalah yang dinamakan dengan sungkan, nggak enakan, atau dalam bahasa Arab dinamakan haya. Haya itu ya kalau kita artikan letterlek, malu. Yang kalau kita bawa ternyata bawa runut, malu di sini maksudnya adalah malu kalau nggak dikasih, dengan bisa bulian orang, dibully oleh orang lain. Itu aja nggak dikasih, mau gimana gitu. Akhirnya dia memberikan padahal dia nggak mau ngasih. Tapi gara-gara nggak enak, kalau nggak saya kasih, saya kasih. Ini tidak dinamakan ridho. Orang yang memberi gara-gara sungkan, yang sebenarnya dia nggak ngasih,
Tapi gara-gara nggak enak kalau saya nggak kasih, akhirnya harus saya kasih. Itu dinamakan sungkan, dan sungkan tidak dinamakan ridho. Di antara yang disebutkan oleh para ulama kaidah dalam hal ini adalah, yang ini juga dibahas oleh ulama mazhab Syafi'iyah, karena kita tahu ya mazhab Syafi'iyah itu sangat ketat dalam masalah lafal ya, ucapan. Mereka mengatakan ada kaidah akhdhul mali bisayfil haya'i ka akhdhihi bisayfin hissi. Saya mengambil harta dari orang lain. Perhatikan ini kaidah ini, karena agak jelimet kata-katanya mungkin. Kayak kalau saya artikan dalam bahasa Indonesia, saya mengambil harta dari orang lain, mengambil harta dari orang lain yang diberikan gara-gara sungkan. Yang diistilahkan dalam kaidah tadi saiful haya, pedang sungkan. Sama persis seperti saya ngambil harta dari dia yang saya todong pakai pedang asli. Pertanyaannya, apa hukum ngambil harta dari orang lain yang diberikan kepada kita gara-gara kita todong pakai pedang? Haram. Kenapa? Begal ya. Begal. Berarti dia ngasih takut ancaman pedang. Berarti walaupun kelihatan dia ngasih, tapi dia nggak ridho. Tapi dia takut ancaman pedang. Nah, kata ulama, berarti persis seperti ini, kalau Anda ngambil harta dari dia yang diberikan gara-gara sungkan. Berarti apa? Berarti harta yang diberikan gara-gara sungkan oleh dia, haram Anda makan. Haram Anda ambil. Kenapa? Ujungnya kenapa? Karena tidak ridho. Sebagaimana dia tidak ridho memberi harta gara-gara ancaman pedang, dia juga sebenarnya tidak ridho memberi harta gara-gara sungkan tadi. Berarti Anda yang paham harus tidak boleh ngambil. Inilah yang perlu di sini, fikih perasaan. Orang nggak punya perasaan nggak bisa di sini. Baik, kita contohkan. Mari kita contohkan. Dan ini insya Allah dipahami semua orang, yang nggak punya perasaan saja yang tidak paham. Baik, Anda naik kereta api, di samping Anda beli makan siang di kereta api. Mbak, beli makan siang. Baik, ini nasi goreng harganya 38.000. Diambil satu kan? Dan Anda di samping dia. Mas, makan Mas. Tawarkan? Ditawarkan kan? Mas, makan Mas. Oh iya, makasih ya. Halal apa haram? Kenapa haram? Kan dikasih. Makan Mas. Kan dikasih kan? Oh iya, makasih ya. Nggak punya perasaan Mas itu. Kan, Masya Allah, antum paham semua semuanya. Dia paham. Kenapa dia tawarkan, Pak? Basi, sungkan kalau makan tanpa menawarkan terlebih dahulu, padahal dia nggak mau ngasih. Barang siapa yang ngambil dengan alasan kan dikasih, haram makannya itu. Jadi jangan pakai istilah, saya nggak nyuri, saya dikasih kok. Baik. Ada buruh kuli habis gali parit, makan bareng-bareng nasi bungkus. Anda lewat, makan Mas. Oh iya, langsung Anda duduk di depannya. Ayo, insyaallah ya, makasih ya. Gitu. Haram Anda makan seperti itu. Walaupun ditawarkan, karena ditawarin itu adalah sungkan, basa-basi. Di antara yang dicontohkan oleh para ulama adalah Anda masuk ke dalam rumah seseorang ataupun apa istilahnya, masuk ke kamar seorang, mereka lagi makan berdua, satu piring berdua, yang Anda tahu piring itu cuma cukup untuk berdua mereka. Anda masuk, ayo makan, nggak boleh makan, nggak boleh makan, haram Anda makan itu. Kenapa?
karena dia menawarkan Anda sungkan, gak enak. Lagi makan datang teman, ini kalau saya nggak tawarin nggak sopan, padahal saya tidak mau menawarin, berarti Anda tidak boleh makan, haram. Baik, nah kalau ada tanya, Ustadz bagaimana cara mengetahui sungkan atau dia menawarkan? Allah alam, menurut saya ini dikembalikan kepada adat. Terkadang juga nampak jelas di hadapan mata yang semua orang paham. Makanya saya tanya sekarang sama Anda, bagaimana jika orang ini belum tentu dibully ya, belum tentu dihujat oleh orang ya. Misalnya antara Anda dengan di samping, misalnya Anda nggak nawarin, paling satu orang aja yang artinya kok nggak basa-basi, nggak sopan, satu orang aja kan, nggak mungkin satu kereta api membuli dia kan, kok mau makan kok nggak nawar-nawarin gitu. Bagaimana jika benar-benar dibully gara-gara nggak mau ngasih, dan yang bully orang sekampung lagi, maka ini lebih haram ya. Hati-hati. Sebenarnya dia nggak mau ngasih makan, tapi saya mau ngasih makan, nggak punya uang, sampai utang-utang. Tapi kalau saya nggak kasih makan, sekampung akan menghina saya kayak ngubur kucing. Nah, kayak yang mati kucing aja itu. Kira-kira gimana itu? Apa hal hukumnya Anda makan itu? Sudah anda sendirilah yang menghukumnya lah. Saya nggak usah bilang apa hukumnya itu. Anda sendiri yang mengatakan. Dan benar-benar dibully, benar-benar diucapkan. Sehingga Anda memberi sebenarnya untuk menghindari ucapan-ucapan yang maksiat ini. Maksiat kan? Mengucapkan itu kan menghina orang kan maksiat. Tapi Anda memberi gara-gara menghindari ucapan maksiat ini. Padahal tidak wajib memberi. Ya sudah, silakan dihukumi seperti itu. Gak ridho dia, gak punya uang, tapi demi menghindari ucapan orang lain. Dan mereka bangga makan seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini dinamakan dengan sungkan tidak bisa dinamakan ridho. Apalagi misalnya ada yang ya, pernah teman saya ditilang gitu, kemudian ya kasih uang, yang tilang bilang, ini ikhlas gak mas ini? Ikhlas gak mas ini? Ikhlas pak katanya. Nah itulah masalahnya, orang terkadang menganggap selama dia kasih ikhlas, jadilah dia halal. Itu nggak benar itu. Dia mengasih itu gara-gara menghindari hukuman. Berarti ini sudah bukan ikhlas, sudah berikan. Ini bukan sungkan sebenarnya, ini sudah suap namanya ini sebenarnya. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Terkadang kelihatannya dia memberi harta, kelihatannya dia menyerahkan dengan sukarela, tapi ternyata ada sesuatu di belakangnya. Bisa dia tidak tahu, bisa gara-gara dia sungkan, tetap dia hukumnya adalah haram karena tidak ridho. Nah oleh karena itu mendiskon gara-gara sungkan apa hukumnya? Apalagi kalau yang membeli minta diskon dengan senjata, dengan pisau, dengan pedang sungkan tadi. Apa? Masa sama ustadznya nggak didiskon? Nah, dia yang beli nih ustadz, masa sama ustadznya nggak didiskon? Masa sama teman sendiri nggak didiskon? Masa gitu? Ya diskon lagi. Nggak ridho dia sebenarnya apa? Apalagi kalau ustadz yang minta seperti ini seakan-akan menjual agamanya. Kenapa? Dia sebenarnya harganya 200.000, tapi gara-gara agama seorang ustadz ini, gara-gara ilmu yang ada ustadz ini, didiskon menjadi 150.000. Berarti harga agamanya ustadz itu 50.000. A'udzubillahi min dzalik. Kayaknya saya pernah mendengar cerita, benar atau tidak kisahnya, wallahu ta'ala alam, ada seorang imam, kalau nggak salah Imam Syafi'i, nggak mau membeli dari muridnya. Kenapa? Takut muridnya nanti nggak mau mengurangi harganya, padahal dia nggak mau mengurangi gara-gara ustadznya.
Nah, makanya mungkin kalau sekarang mending murid-murid itu bikin supermarket aja yang ada harganya langsung gitu ya. Jadi kalau dikurangi. Ada seorang ustadz, masya Allah, saya kenal, pernah makan bareng dengan beliau di warung makan dekat pondok pesantren. Yang punya warung itu kenal sama ustadz ini. Habis makan mau bayar, gak usah ustadz, berapa? Gak usah ustadz, langsung dilempar uang ini. Tanya pergi. Oh ini saya kembaliannya katanya. Kalau mau gratis dari awal lah yuk, ngajak ustadz. Jangan pertama Anda apa istilahnya, dia beli, nanti Anda diskon Anda gratiskan gara-gara ustadz. Bilang aja, ustadz ini nggak saya jual tadi ya. Udah saya ngajak makan ustadz. Beda sudah, ngajak makan. Ada ustadz datang, saya mau ngajak makan ke tempat saya. Beda. Jadi kalau Anda tanya bagaimana cara tahu sungkan atau tidak, itu jangan tanya sama saya. Itu bisa dikembalikan kepada adat. Baik, yang berikutnya. Poin yang berikutnya kita bahas di sini adalah tentang kepemilikan. Kepemilikan dalam Islam ada dua, dan kedua-duanya diakui dalam Islam. Yaitu yang pertama adalah kepemilikan pribadi, dan yang kedua adalah kepemilikan bersama. Kedua-duanya diakui dan dihormati dalam Islam. Kepemilikan pribadi adalah benar-benar milik seseorang yang mana orang lain tidak berhak mengutak-atiknya. Kalau ngutak-atik harus minta izin. Masa saya utak-atik ya, diambil, dimanfaatkan, itu harus minta izin. Dan ini diakui. Bahkan pengakuan dari Islam itu sampai menetapkan hukuman bagi orang yang ngutak-atik harta ini. Ya, hukuman yang paling pol yaitu potong tangan. Karena dia mengambil harta orang lain tanpa izin. Yang kalau tidak tercapai syarat-syarat potong tangan, ya hukuman lain diberikan keputusan kepada hakim, yaitu mungkin di penjara ataupun dihukum yang lain dan lain sebagainya. Itu terserah pada hakim karena ada syarat-syaratnya untuk potong tangan. Jangan kita dikit-dikit kalau ngomong tentang korupsi potong tangan. Enggak segampang itu, Ferguson. Nah, itu potong tangan itu ada syarat-syaratnya. Ini diakui oleh Islam. Yang kedua adalah kepemilikan bersama, yang mana kepemilikan bersama ini tidak boleh ada orang yang menguasainya, karena siapapun berhak untuk memiliki ini, siapapun berhak untuk memanfaatkan ini. Tidak boleh ada orang lain datang menguasai. Siapa yang mau memiliki harus bayar ke dia. Apa contohnya? Hak jalan milik bersama. Nggak boleh ada yang menguasai. Maka apabila Anda membuat sesuatu di jalan tersebut yang menghalangi orang berjalan, maka Anda telah mengurangi hak orang lain. Berarti minta izin dulu. Apabila minta izin itu tidak memungkinkan, contohnya tidak memungkinkan, yaitu yang dinamakan dengan jalan tembus. Jalan tembus nggak mungkin Anda minta izin. Jalan tembus itu jalan yang semua orang mau dari desa ini, kota itu, negara itu boleh lewat di sini. Pertanyaannya, kan sudah diizinkan Pak RT untuk bikin terop di sini. Jawabannya, Pak RT nggak bisa beri izin di sini. Karena menutup jalan ini bukan hanya menutup RT ini, tapi menutup akses dari kota itu ke kota itu yang boleh dilewati oleh mereka. Berarti kalau Anda tutup, zalim. Kenapa? Karena itu bukan punya Anda. Itu aja jawabannya sudah. Itu hak orang lain ada di situ. Beda kalau yang dinamakan dengan jalan buntu.
jalan buntu itu hanya dimiliki hak oleh rumah-rumah yang ada di sekitar jalan buntu itu. Misalnya gini, jalan buntu tahu ya? Jalan, ini jalan tembus, ada jalan ke sini, cuma ada lima rumah. 1, 2, 3, 4, 5. Ada mau tutup akses ini, bikin portal di sini, mau bikin terop di sini, tinggal minta izin 5 rumah ini. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh Pak, boleh Pak, boleh Pak, boleh. Tak pasang. Tapi yang jalan tembus ini, Anda minta izin sama rumah-rumah di depan dia mau minta izin, bukan hak mereka memberikan izin. Berarti nggak boleh. Kenapa alasannya? Bukan punya Anda. Kalau tanah Anda sendiri silahkan. Misalnya ada jalan mutar gini, Anda punya tanah di tengah ini, Anda bikin jalan tembus. Siapa yang masuk bayar 2.000. Boleh? Boleh, jalan Anda. Ada tanah jalan mutar gini. Anda bikin jalan tembus di sini. Di tanah Anda. Kemudian bikin portal. Siapa yang lewat mobil 10.000, motor 5.000. Mereka mikir, ini kalau saya lewat ini jauh, macet, ini enak. Mending bayar 5.000. Boleh? Boleh. Kenapa? Tanah Anda. Ini milik pribadi. Boleh saya gunakan sesuka saya. Orang lain malah nggak boleh lewat tanpa izin saya. Tapi kalau yang di sini saya portal, nggak boleh. Sepakat orang sekampung, nggak boleh. Karena bukan milik orang sekampung. Ini jalan tembus. Dan yang membuat jalan ini pertama sekali sudah mengizinkan tembus. Kenapa Anda yang ini dibahas oleh para ulama di mana ini? Dalam fikih, dalam Kitabus Sulhi. Dalam fikih muamalah. Sulh itu dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan damai-damai. Di situ dibahas hak bertetangga. Di antaranya ini. Masang atap yang ke jalan. Ini rumah dia segini, jalan di sini. Dia masang atap ini. Yang mana atap ini kalau orang lewat bisa kejedok. Nggak boleh. Karena tanah ini bukan punya Anda. Ini punya umum. Anda pasang ini, Anda berarti harus minta izin sama umum. Dan minta izin di jalan tembus nggak mungkin. Kecuali kalau memang Anda pasang tinggi, yang siapapun lewat nggak akan terganggu. Intinya apa? Mengganggu hak orang lain. Kalau ketika saya mengajarkan ini, saya bilang seandainya semua kiai mengajarkan ini di kampung, masya Allah, nggak ada yang pasang terop. Ketika acara-acara hajatan, orang dengan gampangnya menulis maaf jalan ditutup ada acara. Pertanyaannya adalah sudahkah dimaafkan? Anda sekarang benar minta maaf ya. Maaf jalan ditutup ada acara. Benar minta maaf ya. Tapi apakah dengan meminta maaf langsung terampuni padahal orang yang terzolimi belum memaafkan? Ini harus dipahamkan kaidah ini. Prinsip ini harus dipahamkan ke orang karena dulu waktu kecil saya diajarkan adalah kalau kita sudah minta maaf walaupun dia gak memaafkan itu dia yang salah. Masya Allah. Dulu saya berpahaman seperti itu. Mungkin sekarang pun ada. Dan saya pernah mendengar sendiri di ustadz di televisi nasional bilang seperti itu. Tapi dia nggak mau maafkan ustadz. Sudah kalau dia maafkan itu urusan dia dengan Allah, dosa dia dengan Allah. Enak sekali. Anda yang mukul dia, Anda yang menzalimi dia, Anda minta maaf, dia nggak maafkan. Sekarang dia yang dosa dengan Allah. Gak ada. Yang namanya kezaliman kepada orang lain tetap berdosa sebelum dia meridhoi. Pak, tolong ridhoi saya. Enggak, di akhirat nanti. Saya akan minta kisos di akhirat nanti. Berhak. Oh, yang saya sudah minta maaf tapi enggak dimaafkan, berarti dia yang dosa. Enggak. Jadi jangan bilang bahwasanya pokoknya saya sudah minta maaf kok. Maaf konvoi kami mengganggu perjalanan Anda. Apakah seluruh penghuni jalan sudah memaafkan? Belum. Kok bisa Anda sekarang melenggang kangkung mengatakan santai saja karena sudah minta maaf? Enggak. Dosa Anda. Nah ini, na'udzubillah min dzalik ya.
kehidupan bermasyarakat itu, ya kalau kita merampas hak orang lain, ya kita zalim. Kayak kata Pak Zainuddin MZ ya, Kiai Haji Zainuddin MZ, Masya Allah, ucapan beliau itu, radio gue setel di rumah gue. Hah? Apa urusannya sama lo? Kalau gini orang samping rumah juga bisa menjawab, kuping gue. Hah, yang dengar gue, ngapain suara radio lu masuk rumah gue, katanya. Jadi kalau kita mau main keras-kerasan, semua orang kan bisa berkeras-kerasan seperti itu. Inilah kezaliman. Kalau mau dengar ya dengar sendirilah satu rumah. Kenapa harus memperdengarkan satu kampung? Kan tidak semua orang suka. Nah, itulah kalau memang diajarkan kitabus sulh, orang akan bisa paham apa hak saya sama tetangga saya yang kadang yang rumahnya satu tembok. Nah, biasa bikin rumah-rumah KPR itu. Rumah satu tembok. Ini tembok ini milik siapa ini? Hah? Kalau ini runtuh, siapa yang wajib untuk memperbaiki? Boleh nggak saya maku di sini? Tembok bersama. Beda kalau tembok sendiri udah terserah mau maku gimana itu. Nah, itu dibahas oleh para ulama di dalam kitab usul. Yang intinya yang sedang kita di sinilah, saya bukan sedang membahas itu. Perhatikan, ada ada milik pribadi kita yang kita boleh gunakan sesuka kita. Bahkan orang lain tidak bisa ngutak-ngatik. Ada hak bersama yang harus kita hormati. Semua orang boleh, tidak boleh kita memanfaatkannya, tidak boleh kita melarangnya. Yang berikutnya, cara memiliki atau memanfaatkan harta orang lain. Ada dua cara bagaimana kita boleh atau diizinkan untuk memanfaatkan. Saya membawa dua istilah. Kalau dalam fikih dikata at-tasarruf, langsung at-tasarruf itu mengelola memanfaatkan ataupun memiliki harta orang lain. Yang pertama adalah dengan cara tamlik. Tamlik itu bisa kita artikan kepemilikan penuh. Terserah saya mau, kalau sudah saya dikasih ini, ngambil ini, terserah saya mau saya apain. Ada yang kedua adalah tamkin. Tamkin itu kepemilikan atas izin yang terbatas atau izin tertentu. Mari kita contohkan sekarang. Anda atau kita, adat kita Lebaran itu ada kue di atas meja. Yang mana kue itu disediakan untuk tamu. Sepakat ya? Untuk tamu. Sekarang Anda datang bertamu. Bolehkah Anda ambil kue itu masukkan ke dalam kantong? Dengan alasan, ini kan untuk tamu. Saya tamu, berarti ambil untuk kantong. Apa? Boleh nggak? Kan bener kan? Ini untuk tamu. Saya tamu. Disediakan untuk tamu. Tamu boleh makan. Saya tamu. Berarti saya boleh ngambil masukkan kantong makan di rumah. Bener nggak? Ayo, ini nggak berani jawab karena emang waktu Lebaran dulu ya seperti ini. Yakin saya itu udah. Ambil ke rumah bertamu, begitu salat zuhur di masjid, Allahu Akbar, bro, kacang-kacang keluar semua ya. Udahlah, itu masa kecil dulu ya. Sekarang harus kunjungi rumah-rumah itu minta maaf tentu. Boleh nggak? Haram. Kenapa haram? Misalkan dikasih Ustaz, dia ngasih secara tamkin bukan secara tamlik. Apa itu tamkin Ustaz? Anda datang, duduk, makan, gini boleh. Tapi untuk masukkan kantong untuk bawa pulang rumah harus ada izin khusus yang lain. Bukan izin tamkin. Ini tamkin ini. Tamkin maksudnya apa? Anda diizinkan memiliki barang ini dengan izin tertentu khusus. Kalau untuk tamu ini khusus lagi duduk di sini. Itu bukan tamlik. Contoh kedua, prasmanan.
Walimahan prasmanan. Prasmanan itu tamlik apa tamkin? Tamkin, bukan tamlik. Anda datang makan, ambil makan di sini. Anda mau makan 1 ayam, 2 ayam di situ. Anda mau makan 5 udang, 7 udang di situ. Mau makan 5 tusuk sate, 3 tusuk sate di situ. Nggak boleh kemudian Anda ngambil 5 tusuk sate, 2 dimakan, 3 dimasukkan kantong, bawa pulang nanti. Ini kan sudah saya ambil, nggak boleh, haram. Kenapa? Karena Anda diizinkan tamkin di situ. Beda kalau begitu mau pulang dikasih besean berkat. Nah, ini terserah Anda ini. Mau Anda jual, mau Anda kasihkan ke orang lain, terserah. Tapi kalau yang tadi prasmanan, Anda diundang 1 orang, bawa orang lain, nggak boleh. Yuk, makan yuk. Nggak apa-apa, bareng sama saya. Saya ngambil segini, kita bareng 2. Nggak boleh. Ini tamkin. Anda diizinkan makan di situ. Kalau enggak seperti itu, kalau semua orang berprinsip boleh, habis sekali makan, sekali 5 orang tamu habis insya Allah. Ini semua orang kita maklumi. Ustaz kok nggak boleh Ustaz? Baik, mari kita bolehkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu silahkan. Habis 5 orang tamu habis insya Allah. Dan alasan ini kan untuk tamu. Gak ada. Ini untuk 1 orang makan. Mau nambah, bawa pulang nggak boleh. Anda diundang walimahan 1 orang. Bawa yang lain minta izin baru. Ya, perhatikan ini, nggak boleh sembarangan ajak teman. Ayo teman yuk, ada walimahan itu. Saya nggak diundang, nggak apa-apa saya diundang. Kita makan berdua, nggak boleh. Baik. Karena apa? Karena Anda izin tertentu. Ini tamkin. Yang itu tamlik, izin terserah Anda. Nih, ambil. Mau Anda buang, mau Anda buang nggak boleh. Mau Anda kasih makan kucing, mau Anda kasih makan orang, mau Anda hadiahkan, mau Anda jual boleh, nggak apa-apa. Baik. Hotel. Ayo, yang sering ngambil punya hotel, ayo. Yang mana tamlik, yang mana tamkin? Ini ada orang pulang keluar dari hotel, sasetan gula itu habis itu. Dengan alasan, ini kan sudah punya saya. Siapa bilang punya Anda? Punya Anda kalau Anda minum di situ. Punya Anda kalau Anda pakai sampo di situ. Jadi kalau ditanya, terus yang mana Ustaz tamlik dan tamkin? Kalau di hotel tanya sama yang punya hotel. Sendal itu tamlik atau tamkin? Tanya sama yang punya hotel, jangan tanya sama saya. Terkadang punya hotel sudah dianggap itu tamlik. Silakan. Ini bonus ataupun untuk yang menyewa kamar di sini. Nah, jangan nanti di kamar antum tuh masya Allah ya. Bantalnya bantal PT Kereta Api, selimutnya selimut Garuda Indonesia Airways, sendoknya sendok Citylink gitu ya. Wih, masya Allah ya. Rumah serba maling itu, nggak boleh itu, nggak boleh itu, nggak boleh. Kenapa itu? Kalau Anda gunakan model seperti itu semua, maka hukum karma apa istilahnya? Kalau Anda bikin walimahan 5 orang tamu habis itu sudah. Nggak boleh. Ada yang tamlik, ada yang tamkin. Nah, dibahas oleh para ulama dalam fikih, diantaranya adalah dalam masalah pembagian zakat. Pembagian zakat asnaf as-samaniyah, 8 orang yang berhak mendapatkan zakat: fakir, miskin, amil, mu'allaf, gharim, riqab, fisabilillah, ibnu sabil dan fisabilillah. Ini 4 dari mereka cara mengambil zakat secara tamlik. 4 dari mereka mengambil zakat secara tamkin. Contoh, yang tamlik adalah fakir, miskin, amil, mu'allaf. Anda kasih ke orang miskin, ada orang miskin, aduh kasihan Anda, dia miskin, beli beras, setiap hari pokoknya dapat uang 10.000, dapat beras, dapat makan. Besok 10.000 lagi dapat uang beras beli, kan ada pernah lihat orang beli beras 5.000 gitu. Kasihan. Tapi cukup untuk keluarga dia, ya ada kurang lah. Kasihan Anda ini kan, tiba-tiba Anda dapat uang zakat 30 juta, Pak,
ini ada uang zakat 30 juta untuk bapak. Oh Masya Allah, Alhamdulillah, akhirnya bisa beli iPhone 11. Boleh nggak? Loh, kaget antum. Ini saya kasih uang 30 juta untuk memenuhi kehidupan dia, kok malah beli iPhone 11. Pak, kenapa beli iPhone Pak? Kenapa nggak untuk beli kebutuhan sehari-hari? Alhamdulillah Mas, kalau kehidupan sehari-hari insya Allah cukuplah seperti itu Mas. iPhone yang belum punya. Boleh nggak? Boleh, punya dia kok, uang dia, masa Anda larang? Itu namanya gara-gara fakir miskin itu mendapatkan zakat itu secara tamlik, terserah dia. Dia dapat gini, wah malah dibagi ke tetangga-tetangga. Ambil untuk kamu, ambil untuk kamu, untuk saya 2 juta dah cukup. Anda, kok malah dibagi ke orang lain? Terserah dia. Amil zakat, dapat gaji dari zakat. Boleh dia apa-apain hartanya? Terserah dia. Mau dibelikan motor, HP, mau belikan laptop, terserah dia. Mau bikin melancong, terserah dia. Mu'allaf seperti juga terserah dia. Tak boleh Anda larang-larang. Nah, gharim, orang yang punya hutang. Ini tahu kalau kehidupan, kalau miskin enggak dia, cukup kehidupan dia. Tapi kalau untuk bayar hutang enggak akan mampu. Dari kehidupan dia ini enggak akan mampu. Nunggu harus datang donasi dari orang lain. Anda kasih, Pak, Bapak gharim ya, punya hutang ya? Punya. Berapa Pak? 20 juta. Berapa? 30 juta. Ini Pak 30 juta bayar hutang. Alhamdulillah, beli HP dulu lah. Kalau dia beli HP, kembali Pak. Kembalikan uang saya Pak. Bukan untuk itu saya kasih uang. Bukan untuk itu saya kasih zakat. Bapak saya kasih zakat bukan gara-gara untuk dimiliki, terserah Anda. Untuk bayar hutang. Bapak nggak gunakan bayar hutang, kembalikan. Riqab, pembebasan budak. Saya kasih untuk kamu tinggal berapa sisa untuk bebaskan budak? Bayarnya 50 juta. Ini 50 juta. Kalau gitu saya kreasi dulu lah. Enggak. Kembalikan uangnya. Ibnu Sabil. Orang yang nggak bisa pulang ke Aceh, nggak ada bekal lagi, habis. Kemana kau rumah kamu? Ke Aceh. Ini uang 5 juta, pulang ke Aceh sana. Lumayan, bisa ke Bali. Kembalikan uangnya. Bukan untuk itu saya kasihkan uangnya. Bukan itu untuk saya, bukan untuk kamu, untuk balik ke Aceh. Kalau fakir miskin tadi untuk dia. Fisabilillah untuk perang. Digunakan untuk beli barang lain, nggak boleh. Itu namanya apa? Itu tamlik, terserah, gunakan kepemilikan penuh. Ini tamkin, hanya untuk tujuan tertentu. Dalam nafkah suami kepada istri, yang mana tamlik, yang mana tamkin? Nafkah itu kan paling umumnya 3 kan? Nafkah, makan, sandang, pangan, papan. Makan, pakaian, rumah. Baik. Yang mana tamlik, yang mana tamkin? Ini enggak semuanya tamlik loh Pak. Kalau tamlik enggak akan ada yang mau nikah. Karena rumah masih nyewa. Kalau tamlik, semuanya harus tamlik, suami kepada istri, sampai rumah-rumah pun harus dikasih, nggak akan ada yang bisa nikah. Buktinya banyak orang yang belum punya rumah. Jangankan untuk istri, untuk dia nggak punya, harus nyewa. Maka yang tamlik itu adalah makan dan pakaian. Rumah itu tamkin. Bahkan ada ulama yang mengatakan untuk sekarang kebanyakan untuk makan pun tamkin, bukan tamlik. Maksudnya apa? Kalau tamlik, berarti Anda kasih dia pakaian. Nih Dek, pakaian untuk kamu. Dia mau ngasih ke adik dia, mau ngasih ke saudara dia, mau bersedekahkan ini tanpa izin saya, nggak apa-apa. Karena sudah punya dia penuh. Bukan punya saya lagi itu, punya dia. Kalau memang tamlik dalam makanan, saya kasih jatah makanan untuk dia, mau dia sedekahkan, dia puasa nggak makan, mau kasih ke orang lain, nggak perlu izin saya, sudah punya dia. Sebagaimana dia tidak perlu izin untuk mensedekahkan maharnya dia. Bang, saya minta izinnya sedekahkan mahar saya ini yang emas dulu, yang Mas kasih. Gak perlu izin saya Dek, itu punya kamu sudah. Mau kamu sedekahkan, mau kasih orang tua kamu, mau kasih orang lain, terserah. Mau kamu jual, terserah kamu itu. Kan itu sudah mahar itu tamlik. Rumah, nah rumah nggak boleh istri bilang, ayo nginap tempat saya, ayo saudara dia, bahkan diajak saudara dia nginap di rumah. Ini bukan rumah dia, ini rumah suami. Dia cuma mendapatkan tamkin.
kebolehan untuk tinggal di rumah tersebut. Berarti kalau dia ngajak orang lain untuk tinggal, harus minta izin. Makanya bapak-bapak yang menikah harus punya rumah, istri cuma tamkin. Jangan sebaliknya, Anda yang tamkin. Rumah punya istri, siap-siap diusir. Malah Anda yang harus minta izin bawa orang lain ke rumah itu. Itu namanya lelaki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpinnya perempuan. Karena apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa dinamakan? Perhatikan, orang terkadang sampai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa fakat, titik. Salah itu, Pak. Baca ayatnya sampai penuh. Laki-laki itu pemimpinnya wanita, suami itu pemimpinnya istri. Baik, lanjutkan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena apa kalian dijadikan pemimpin oleh Allah? Karena kalian mendapatkan keutamaan lebih dari perempuan, punya kemampuan, punya logika, punya kekuatan lebih daripada perempuan. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalim, karena kalianlah yang kasih nafkah istri kalian. Berarti laki-laki yang nggak kasih nafkah istrinya, pantaskah dinamakan pemimpin? Itulah, Anda ukur sendirilah itu. Yang nganggur aja di rumah, yang cari makan istri. Oh, kami sudah sepakat, walaupun ya sepakat. Tapi ya pantaskah saya katakan itu. Allah mengatakan seperti dalam surat An-Nisa ayat 30-34. Lanjutkan ayatnya, jangan cuma sampai laki-laki itu pemimpin perempuan, tapi makan dari yang istri, yang nyari istri, rumah yang cari istri gitu ya. Taulah kewajiban diri kita. Baik, itu diantara tamlik dan tamkin. Begitu juga dalam fidyah, dalam kafarah, ada para ulama yang mengatakan kafarah itu harus, fidyah itu harus tamlik, harus ngasih beras, mau dia jual, mau dia makan terserah. Nggak boleh tamkin. Tamkin itu undang ke rumah, makan di rumah. Ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan boleh. Fidyah itu boleh ngajak makan di rumah. 30 fakir miskin karena 30 hari ditinggalkan puasa, karena bapaknya tidak sanggup lagi untuk berpuasa, ajak undang ke rumah sekali makan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak boleh. Kenapa di semua itu semua? Ini prinsipnya. Kenapa yang mengatakan nggak boleh? Karena mereka mengatakan yang namanya fidyah kafarah harus tamlik, ngasih nih. Mau dijual, mau dimakan, mau dikasih ke orang lain, terserah dia. Baik, inilah perbedaan antara tamlik dan tamkin, dan ini termasuk dalam prinsip ekonomi Islam. Semoga dapat kita pahami, dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga yang kita makan dari harta orang lain halal bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.